Selamat pagi Mbak Woro, Ko Ari, Mas David dan Pak Priyo. Kami dari kelompok 10 kelas AC307B akan mempresentasikan kasus perencanaan pajak dalam penentuan harga transfer. Kelompok kami terdiri dari Milka Victoria, Celia Ma'atwil, Avanin Farah Verina, Feorista Anastasia, Tika Nur Indahsari, Puspita Kristiana Dara Ayu, Adelia Ratna Dwi Arumdani, Novelinda Teresia, Ayu Prasiyat Marcella Tiffany Amanda, dan Margareta Adisti Cahyaning Rinanti. Salah satu dampak perkembangan globalisasi ekonomi adalah meningkatnya transaksi internasional. Transaksi internasional dapat memicu berkembangnya perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi melewati lintas batas antar negara yang terikat hubungan istimewa dengan tujuan untuk memaksimalkan laba setelah pajak atau meminimalkan pajak. Hubungan istimewa yang dimaksud dapat terjadi ketika antar perusahaan memiliki hubungan yang dekat atau memiliki saham atas perusahaan tersebut ataupun memiliki cabang perusahaan yang berada di luar negeri. Transaksi internasional pada perusahaan multinasional akan berdampak pada penentuan harga transfer. Transfer pricing adalah suatu kebijakan yang diatur oleh perusahaan untuk menentukan harga transfer atas suatu transaksi, baik harga atas barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan memahami penerapan transfer pricing, perusahaan dapat meminimalkan beban pajak yang dibebankan dengan cara yang legal. Rumusan masalah dalam video kali ini yang pertama yaitu bagaimana perusahaan multinasional menentukan harga transfer untuk negara tujuan yang memiliki tarif pajak yang lebih tinggi. Yang kedua, bagaimana perusahaan multinasional menentukan harga transfer untuk negara tujuan yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Yang ketiga, bagaimana perusahaan multinasional menentukan harga transfer untuk negara tujuan yang memiliki tarif pajak yang sama. Berikut adalah contoh kasus penentuan harga transfer yang telah kami buat. PT Suka-Suka merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur yang terletak di Indonesia. PT Suka-Suka akan menjual produknya ke beberapa perusahaan cabang di negara lain, seperti Myanmar, Meksiko, dan Jepang, yang mana memiliki tarif pajak yang berbeda. Tarif pajak di negara Myanmar sama dengan Indonesia, yaitu sebesar 25%. Untuk tarif pajak di negara Meksiko lebih tinggi dari Indonesia, yaitu sebesar 30%. Sedangkan untuk negara Jepang memiliki tarif lebih rendah dari Indonesia, yaitu sebesar 10%. Harga pokok penjualan dari produk yang akan dikirim apabila dirupiahkan sebesar 5.600.000.000 rupiah. Biaya operasi yang dikeluarkan untuk proses pembuatan pakaian di negara Indonesia sebesar 300 juta rupiah. Yang pertama adalah tarif pajak lebih tinggi. Metode yang pertama adalah metode perbandingan harga. PT Suka-Suka menjual produk ke afiliasinya yaitu PT Fashion yang berada di Meksiko sebesar 6 miliar. Di saat yang sama, PT Suka-Suka juga menjual barangnya ke pihak independen dengan harga franko pabrik 6 miliar rupiah dengan biaya pengangkutan dan asuransi sebesar 400 juta rupiah. Total harga jual tersebut adalah 6,4 miliar rupiah. Total harga tersebut menjadi harga pokok penjualan di PT Fashion. Diasumsikan pula untuk biaya operasi sebesar 100 juta rupiah. Berikut ini adalah perhitungannya. Penjualan di Indonesia adalah 6,4 miliar rupiah didapat dari informasi kasus sebelumnya dan di Meksiko diasumsikan sebesar 6,8 miliar rupiah. Kemudian dikurangkan dengan HPP di Indonesia sebesar 5,6 miliar rupiah juga terdapat di informasi soal sebelumnya dan di Meksiko 6,4 miliar rupiah sehingga margin operasi untuk di Indonesia adalah 800 juta rupiah dan di Meksiko adalah 400 juta rupiah. Kemudian dikurangkan kembali dengan biaya operasi di Indonesia sebesar 300 juta rupiah dan di Meksiko sebesar 100 juta rupiah sehingga laba yang dihasilkan adalah di Indonesia 500 juta rupiah dan di Meksiko adalah 300 juta rupiah.
Kemudian PPh di Indonesia adalah 125 juta didapat dari 500 juta dikalikan 25%. Sedangkan di Meksiko PPh-nya adalah 90 juta didapat dari 300 juta dikalikan dengan 30%. Sehingga laba setelah pajak untuk Indonesia adalah 375 juta dan di Meksiko sebesar 210 juta. Kemudian metode berikutnya adalah harga penjualan kembali atau resale price method. Pada contoh kasus di sini, PT Suka-Suka menyerahkan barangnya kepada afiliasi, yaitu PT Fashion, dengan memberikan harga sebesar 6 miliar. Kemudian, PT Fashion menyerahkan barang tersebut kepada pihak ketiga, yaitu PT Sweet, yang merupakan perusahaan independen, dengan harga 6 miliar 800 juta. Diketahui pula ternyata ada transaksi antara pihak independen lainnya, yaitu PT Jin, yang juga menyerahkan produk sejenis kepada PT Victoria, dengan kenaikan harga atau markup sebesar 10%. Sehingga harga jual dari PT Suka-Suka kepada PT Fashion sebesar 6 miliar 120 juta rupiah. Dengan penghitungan harga 6 miliar 800 juta rupiah dikurangi dengan 10% markup dikali 6 miliar 800 juta rupiah sehingga menghasilkan 6 miliar 120 juta rupiah. Selanjutnya, kita akan menghitung berapa laba dari PT Suka-Suka setelah terkena pajak. Yang pertama, kita masukkan penjualan dari Indonesia dan dari Meksiko. Dari Indonesia, penjualan sebesar 6 miliar 120 juta, dan dari Meksiko sebesar 6 miliar 800 juta. Kemudian untuk HPP, kita sudah ketahui dalam informasi umum di awal, yaitu untuk Indonesia sebesar 5 miliar 600 juta, dan untuk Meksiko sebesar 6 miliar 120 juta. HPP ini bersifat mengurangi bagi penjualan yang sudah ada. Setelah itu, kita ketahui berapa penjualan dan HPP-nya tadi, kita akan mencari margin operasi dengan cara penjualan dikurangi HPP. Untuk Indonesia, margin operasi sebesar 520 juta, dan untuk Meksiko, margin operasinya adalah 680 juta. Selanjutnya, untuk biaya operasi, itu juga sudah diketahui pada informasi umum di awal. Indonesia sebesar 300 juta dan Meksiko sebesar 100 juta. Kemudian dari margin operasi dikurangi dengan biaya operasi, kita akan mengetahui laba yang ada. Tentunya laba ini laba sebelum pajak. Laba Indonesia yaitu sebesar 220 juta dan laba Meksiko sebesar 580 juta. Untuk mencari berapa pajak yang perlu dibayarkan, kita dapat mengkali laba dengan tarif pajak pada setiap negara. Di sini untuk Indonesia tarif pajaknya adalah 25% dan Meksiko sebesar 30%. Sehingga PPh untuk Indonesia sebesar 55 juta dan PPh untuk Meksiko adalah 174 juta. Langkah terakhir adalah menghitung laba setelah pajak, yaitu dengan mengurangkan nilai laba dengan besaran pajak yang sudah kita cari. Sehingga laba setelah pajak di Indonesia sebesar 165 juta dan laba setelah pajak untuk Meksiko sebesar 406 juta. Metode yang selanjutnya adalah metode biaya plus. PT Suka-Suka menyerahkan barang tersebut kepada afiliasinya PT Fashion dengan harga 6 miliar rupiah. PT Victoria juga memproduksi produk yang sejenis dengan biaya sebesar 5,2 miliar rupiah dan menjualnya kepada PT Jin yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan harga 6 miliar rupiah. Dari penjualan PT Victoria dapat dilihat bahwa persentase laba kotor dari biaya adalah sebesar 15%. Persentase ini didapat dari 6 miliar dikurangi 5,2 miliar yaitu 800 juta dibagi dengan 5,2 miliar dikalikan dengan 100% sehingga didapat 15%. Kemudian kita mencari harga jual wajar, yaitu 5,6 miliar rupiah ditambah 15% dikalikan dengan 5,6 miliar rupiah, sehingga didapat 6 miliar 440 juta rupiah. Berikut ini adalah perhitungannya.
Penjualan di Indonesia yaitu sebesar 6.440 juta rupiah didapat dari perhitungan sebelumnya dan di Meksiko sebesar 6,8 miliar rupiah. Kemudian dikurangkan dengan HPP di Indonesia 5,6 miliar rupiah dan di Meksiko 6.440 juta rupiah. Sehingga margin operasi di Indonesia yaitu 840 juta dan di Meksiko sebesar 360 juta. Kemudian dikurangkan kembali dengan biaya operasi di Indonesia sebesar 300 juta dan di Meksiko sebesar 100 juta. Sehingga laba yang dihasilkan di Indonesia yaitu 540 juta dan di Meksiko sebesar 260 juta. Untuk PPh di Indonesia adalah sebesar 135 juta dan di Meksiko sebesar 78 juta, sehingga laba setelah pajak di Indonesia sebesar 405 juta dan di Meksiko sebesar 182 juta. Metode laba bersih transaksional. PT Suka-Suka menjual ke perusahaan grup di Meksiko yaitu PT Fashion. Diasumsikan diketahui juga bahwa PT Maju Jaya yang menjual produk serupa dan memperoleh laba operasi sebesar 10%. Untuk itu, harga transfer PT Suka-Suka kepada PT Fashion berdasarkan metode TNM adalah sebagai berikut. Harga pokok penjualan 5,6 miliar, biaya operasi 300 juta, maka total biaya adalah 5,9 miliar. Selanjutnya ada net markup sesuai data pembanding PT Maju Jaya 10% yaitu 590 juta dan harga transfer adalah 6.490 juta. Perhitungan metode laba bersih transaksional. Di Indonesia dikenakan pajak sebesar 25% dan di Meksiko dikenakan pajak 30%. Penjualan di Indonesia adalah 6,490 miliar, di Meksiko 6,8 miliar, total 6,8 miliar. HPP di Indonesia 5,6 miliar, di Meksiko 6,490 miliar, total 5,6 miliar. Margin operasi didapat dari penjualan dikurangi HPP. Di Indonesia margin operasinya 890 juta, di Meksiko 310 juta, total 1,2 miliar. Biaya operasi di Indonesia 300 juta, di Meksiko 100 juta, total 400 juta. Laba didapat dari margin operasi dikurangi biaya operasi. Laba di Indonesia 590 juta, di Meksiko 210 juta, total 800 juta. PPh didapat dari laba dikali pajak. Jadi laba PPh di Indonesia adalah 590 juta dikali 25% yaitu 140 juta 500. Sedangkan di Meksiko adalah 210 juta dikali 30% yaitu 63 juta. Total ada 210 juta 500. Laba setelah pajak di Indonesia 442.500 juta, di Meksiko 147 juta, total 489.500 juta. Dari perhitungan keempat metode di atas, kita dapat simpulkan bahwa di saat perusahaan ingin menjual produknya ke negara dengan tarif yang lebih tinggi, maka lebih baik perusahaan menggunakan metode laba bersih transaksional karena memberikan laba setelah pajak yang lebih tinggi dibandingkan metode lainnya, yaitu sebesar Rp589.500.000. Selanjutnya kita akan membahas kasus tarif pajak lebih rendah. Selanjutnya kita akan membahas metode perbandingan harga. PT Suka-Suka menjual produk ke pihak afiliasinya yaitu PT Diamond yang berada di Jepang. Seperti yang kita tahu, Jepang memiliki tarif pajak yang lebih rendah daripada Indonesia yaitu sebesar 10%. Harga transfer sebesar 6 miliar dengan biaya asuransi dan angkut sebesar 400 juta. Total harga jual wajar barang tersebut adalah 6,4 miliar. Total harga ini akan menjadi harga pokok penjualan PT Diamond dan biaya operasi diasumsikan sebesar 400 juta. Teman-teman dapat melihat tabel seperti di bawah ini. Penjualan di Indonesia didapat 6,4 miliar yang dapat dilihat dari informasi soal sebelumnya. Lalu penjualan di Jepang sebesar 7 miliar. Harga pokok penjualan didapat 5,6 miliar yang dapat dari informasi contoh kasus sebelumnya dan di Jepang sebesar 6,4 miliar. Lalu didapat margin operasi di Indonesia sebesar 800 juta dan di Jepang sebesar 600 juta.
Dikurangkan lagi dengan biaya operasi di Indonesia sebesar 300 juta dan di Jepang sebesar 400 juta, dan diperoleh laba sebesar 500 juta untuk Indonesia dan Jepang sebesar 200 juta. Lalu kita dapat menghitung PPh yang didapat dari 25% dikalikan dengan jumlah laba yaitu sebesar 500 juta, didapat 125 juta untuk Indonesia, dan kita dapat menghitung PPh Jepang yaitu sebesar 10% dikali dengan 200 juta dan didapat 20 juta. Lalu laba setelah pajak didapat untuk Indonesia sebesar 375 juta dan untuk Jepang sebesar 180 juta. Yang kedua adalah metode harga penjualan kembali atau resale price method. Nah, diasumsikan penjualan memiliki nilai markup harga untuk menentukan harga transfer sebesar 15%. Dan harga jual yang diinginkan end buyer adalah sebesar 7 miliar. Maka perhitungan nilai wajarnya adalah 7 miliar dikurangi 15% dikalikan 7 miliar dan akan didapatkan nilai 5 miliar 950 juta. Teman-teman dapat memperhatikan tabel berikut. Nah, nilai penjualan di Indonesia sebesar 5,950 juta didapat dari perhitungan nilai wajar sebelumnya, dan penjualan di Jepang didapat sebesar 7 miliar dari informasi soal sebelumnya. Lalu kita akan kurangkan dengan HPP di Indonesia sebesar 5,6 miliar didapat dari informasi contoh kasus, dan di Jepang sebesar 5 miliar 950 juta. Lalu akan didapat margin operasi untuk Indonesia sebesar 350 juta dan untuk Jepang sebesar 1 miliar 50 juta. Lalu kita akan kurangkan kembali dengan biaya operasi di Indonesia sebesar 300 juta dan di Jepang sebesar 400 juta. Akan diperoleh laba sebesar 50 juta untuk Indonesia dan Jepang 650 juta. Nah, kita akan menghitung PPh. Untuk di Indonesia kita akan mengalihkan laba dengan 25%, maka akan ketemu nilai 12.500.000, dan untuk Jepang kita akan mengkalikan dengan 10% sesuai tarifnya dan akan ketemu nilainya 65 juta. Nah, laba setelah pajak didapat sebesar 37.500.000 untuk Indonesia dan untuk Jepang 585 juta untuk Jepang, dengan total laba setelah pajak sebesar 622.500.000 rupiah. Masuk dalam metode biaya plus. Jadi PT Suka-Suka memproduksi barangnya dengan biaya sebesar 5,6 miliar dan menyerahkan barang tersebut ke Jepang kepada PT Diamond dengan harga 6 miliar. Diketahui juga bahwa PT Gold memproduksi barang yang sejenis dengan PT Suka-Suka dengan biaya sebesar 5,4 miliar dan menjualnya kepada PT Silver dengan biaya 6 miliar. Dari penjualan PT Gold dapat dilihat persentase laba kotor dari biaya adalah sebesar 11%. Harga jual wajar sebesar 5,6 miliar dikurang 11% dikali 5,6 miliar sama dengan 6 miliar 216 juta rupiah. Kita masuk dalam tabel metode biaya plus. Kita ketahui bahwa tarif pajak yang ada di Indonesia sebesar 25% dan Jepang sebesar 10%. Penjualan yang ada di Indonesia kita ambil dari harga jual wajarnya sebesar 6 miliar 216 juta dan Jepang 7 miliar. Untuk total penjualan kita ambil dari yang tertinggi dari Jepang sebesar 7 miliar. Untuk HPP-nya di Indonesia 5,6 miliar dan di Jepang 6 miliar 216 juta. Kita ambil dari HPP Indonesia yang terendah sebesar 5 miliar 600 juta rupiah. Untuk margin operasinya kita dapat dari penjualan dikurangi HPP di Indonesia 616 juta dan di Jepang 784 juta dengan total 1 miliar 400 juta. Biaya operasi yang ada di Indonesia sebesar 300 juta dan Jepang 400 juta. Untuk totalnya 700 juta. Labanya kita ketahui dari margin operasi dikurangi biaya operasi. Di Indonesia sebesar 316 juta dan Jepang 384 juta dengan total 700 juta.
PPH kita dapat dari laba dikali dengan tarif pajak. Untuk di Indonesia sebesar 79 juta dan untuk di Jepang 38.400.000 rupiah. Untuk totalnya 117.400.000 rupiah. Laba setelah pajak kita dapat ketahui dari laba dikurangi PPH. Untuk di Indonesia 297 juta rupiah dan untuk di Jepang 345.600.000 rupiah. Untuk totalnya sebesar 582.600.000 rupiah. Metode laba bersih transaksional. PT Suka-Suka menjual produknya kepada PT Diamond di Jepang. Diketahui juga PT Prima menjual produk pakaian serupa dan memperoleh laba operasi sebesar 10%. Untuk itu, harga transfer PT Suka-Suka kepada PT Diamond berdasarkan metode laba bersih transaksional adalah sebagai berikut. Berikut adalah tabel harga transfer setelah markup. Harga pokok penjualan sebesar 5.600.000 juta, biaya operasi sebesar 300 juta, total biaya sebesar 5.900.000 juta, net markup sebesar 550 juta, dan harga transfer sebesar 6.490 juta. Tabel selanjutnya, Indonesia mempunyai tarif pajak sebesar 25%, Jepang 10%. Yang pertama, penjualan. Penjualan di Indonesia sebesar 6.490 juta, Jepang sebesar 7 miliar, totalnya 7 miliar. Harga pokok penjualan di Indonesia sebesar minus 5.600 juta, Jepang sebesar minus 6.490 juta, totalnya minus 5.600 juta. Margin operasi yaitu dengan cara penjualan dikurangi HPP. Di Indonesia sebesar 890 juta, Jepang sebesar 510 juta, totalnya 1.400.000 juta. Biaya operasi di Indonesia sebesar minus 300 juta, Jepang minus 400 juta, dan totalnya minus 700 juta. Labanya yaitu dengan cara margin operasi dikurangi dengan biaya operasi. Di Indonesia sebesar 590 juta, Jepang 110 juta, totalnya 700 juta. Selanjutnya PPH di Indonesia sebesar minus 140 juta 500.000, Jepang sebesar minus 11 juta dan totalnya minus 158 juta 500.000. Laba setelah pajak yaitu dengan cara laba dikurangi dengan PPH. Di Indonesia sebesar 442 juta 500.000, Jepang sebesar 99 juta dan totalnya 541 juta 500.000. Kesimpulannya adalah dari perhitungan 4 metode tersebut dapat disimpulkan bahwa di saat perusahaan ingin menjual produknya ke negara dengan tarif yang lebih rendah, maka lebih baik perusahaan menggunakan metode harga penjualan kembali karena memberikan laba setelah pajak yang lebih tinggi dibandingkan metode lainnya, yaitu sebesar 622.500.000 rupiah. Selanjutnya akan membahas bagaimana jika perusahaan itu melakukan penjualan ke perusahaan cabang yang memiliki tarif pajak yang sama. Sama kondisinya dengan sebelumnya, ketika kedua perusahaan memiliki tarif pajak yang sama, untuk menentukan harga transfer dapat menggunakan metode perbandingan harga, metode harga penjualan kembali, metode biaya plus, dan metode laba bersih transaksional. Selanjutnya, contoh kasus untuk metode perbandingan harga. Di sini PT Suka-Suka menjual produk ke Myanmar yang memiliki tarif pajak yang sama dengan Indonesia sebesar 25%. Penjualannya sebesar 8.600.000 juta dan biaya operasinya 400 juta. Selanjutnya untuk perhitungannya, di sini penjualan dan HPP Indonesia itu didapat dari soal-soal sebelumnya. Lalu penjualan dikurangi HPP untuk Indonesia ketemu margin operasinya sebesar 800 juta dan biaya operasinya sebesar 300 juta dan ketemu laba sebesar 500 juta. Dari laba tersebut dikali 25% sehingga ketemu PPH sebesar 125 juta dan untuk laba setelah pajaknya sebesar 375 juta. Dan untuk perhitungan Myanmar sama seperti perhitungan Indonesia. Beban pajak yang harus dibayar yaitu sebesar
juta. Di perhitungan sebelumnya, jika penjualan langsung dikirim ke Myanmar, maka tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap beban pajak yang akan dibayar. Maka dari itu, untuk meminimalisir pembayaran pajak yang tinggi, di sini perusahaan dapat melakukan transit barang atau produk ke negara yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah. Jadi dalam kasus kami ini, barang tersebut akan melakukan transit ke Singapura yang memiliki tarif pajak sebesar 17%. Selanjutnya, perhitungan jika melakukan transit barang. Untuk Indonesia dan Myanmar, perhitungannya sama dengan perhitungan sebelumnya. Hanya saja untuk HPP Myanmar itu didapat dari nilai penjualan di Singapura. Dan untuk perhitungan transit, penjualannya sebesar 7.700 juta, lalu dikurangi HPP sebesar 6.400 juta, dan margin operasinya sebesar 1.300 juta. Lalu dikurangi dengan biaya operasi sebesar 200 juta, ketemu laba sebesar 1.100 juta. Dan dari laba tersebut dikali dengan 17%, maka ketemu PPH sebesar 187 juta. Dan untuk laba setelah pajaknya sebesar 913 juta. Dan dari perhitungan ini beban pajak yang harus dibayar sebesar 437 juta. Yang kedua adalah metode harga penjualan kembali. Dengan menggunakan metode RPM, PT Suka-Suka melakukan transfer pricing ke negara Myanmar yang memiliki tarif pajak yang sama. Diasumsikan bahwa nilai markup harga untuk menentukan harga transfer adalah sebesar 15% dari harga jual yang diinginkan at buyer, sebesar 8.600 juta rupiah. Maka perhitungan harga jual wajarnya adalah 8.600 juta rupiah dikurangi 15% dikali 8.600 juta rupiah. Hasilnya adalah 7.310 juta rupiah. Berikut adalah tabel metode harga penjualan kembali untuk tarif yang sama dengan menggunakan transit di Singapura. Dapat kita ketahui bahwa Indonesia dan Myanmar memiliki tarif pajak yang sama sebesar 25%, lalu Singapura sebesar 17%. Selanjutnya, penjualan di Indonesia sebesar 7.310 juta rupiah. Itu didapat dari perhitungan harga jual wajar tadi. Lalu HPP-nya sebesar 5.600.000 rupiah, margin operasi yang didapat sebesar 1.710 juta, lalu biaya operasinya 300 juta, labanya adalah 1.410 juta, lalu pajak yang dikenai sebesar 352.500.000 rupiah, lalu laba setelah pajak di Indonesia adalah 1.057.500.000 rupiah. Lalu dengan menggunakan transit Singapura dengan tarif 17%, penjualannya adalah 7.700 juta rupiah. Lalu HPP-nya sebesar 7.310 juta didapat dari penjualan di Indonesia. Lalu margin operasi sebesar 390 juta, lalu biaya operasi sebesar 200 juta, lalu laba yang didapat sebesar 190 juta, lalu pajaknya adalah 32.300.000 rupiah. Lalu laba setelah pajak adalah 157.700.000 rupiah. Lalu untuk negara Myanmar, penjualannya sebesar 8.600.000 rupiah. Lalu HPP-nya sebesar 7.700.000 rupiah yang didapat dari penjualan di Singapura. Lalu margin operasinya sebesar 900.000 rupiah yang berasal dari selisih penjualan dan HPP. Lalu biaya operasi sebesar 400 juta rupiah, lalu laba yang didapat sebesar 500 juta rupiah, lalu pajak yang dikenakan sebesar 125 juta rupiah, lalu laba setelah pajak di negara Myanmar sebesar 375.000 rupiah. Untuk total penjualan adalah
8.600 juta rupiah, diambil dari nilai tertinggi penjualan antara tiga negara ini. Lalu HPP-nya diambil dari nilai terendah dari tiga negara ini sebesar 5.600 juta rupiah. Lalu margin operasinya sebesar 3 miliar, lalu biaya operasi sebesar 900 juta rupiah, didapat dari jumlah antara biaya operasi ketiga negara ini. Lalu labanya adalah 2.100.000.000 juta. Lalu untuk total pajak sebesar 509.800.000. Lalu untuk total laba setelah pajaknya adalah 1.590.200.000 rupiah. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai metode biaya plus dengan tarif pajak yang sama. Pada contoh kasus, PT Suka-Suka memproduksi barang dengan biaya sebesar 5.600.000 juta dan menyerahkan barang tersebut kepada perusahaan afiliasi yaitu PT Cuan-Cuan dengan harga 6 miliar. PT Mantau juga memproduksi produk yang sejenis dengan biaya sebesar 5 miliar dan menjualnya kepada PT Hakau yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan harga jual 6 miliar. Dari penjualan PT Mantau, dapat dilihat bahwa presentasi laba kotor sebesar 10%. Kemudian kita cari harga jual wajarnya. Harga produksi sebesar 5.600.000 juta dikurangi dalam kurung 10% dikali 5.600.000 juta, itu sama dengan 6.190.000 juta. Selanjutnya, tabel metode biaya plus kita ketahui bahwa tarif pajak di Indonesia senilai 25%, transaksi Singapura 17%, dan Myanmar 25%. Untuk penjualan di Indonesia, kita ketahui dari harga jual wajarnya yang tadi kita cari senilai 6.160.000 juta, transaksi Singapura seperti yang kita ketahui penjualannya 7.700.000 juta, dan Myanmar sebesar 8.600.000 juta. Untuk total kita ambil dari penjualan yang terbesar yaitu milik Myanmar senilai 8.600.000 juta. Untuk HPP seperti yang kita ketahui, untuk di Indonesia 5.600.000 juta, transaksi Singapura kita ambil dari penjualan di Indonesia 6.160.000 juta, dan Myanmar kita ambil dari penjualan transaksi Singapura senilai 7.700.000 juta. Untuk total kita ambil dari HPP yang terendah yaitu milik Indonesia sebesar 5.600.000 juta. Untuk margin operasi kita kurangkan dari penjualan dikurang HPP. Untuk Indonesia 560 juta, transaksi Singapura 1.540.000 juta, dan Myanmar senilai 900 juta. Untuk total keseluruhan dari margin operasi 3 miliar. Untuk biaya operasi kita ketahui di Indonesia 300 juta, di transit Singapura 200 juta, dan di Myanmar 400 juta dengan total keseluruhan biaya operasi senilai 900 juta. Untuk laba kita kurangkan dari margin operasi dikurangi biaya operasi. Untuk laba di Indonesia 260 juta, di transit Singapura 1.340.000 juta, dan di Myanmar 500 juta. Untuk total keseluruhan dari laba ketiga negara tersebut adalah senilai 2.100.000 juta. Untuk PPh kita ketahui dari laba dikali dengan tarif pajak negara. Untuk PPh di Indonesia senilai 65 juta, untuk PPh transit Singapura senilai 227.800.000, untuk Myanmar 125 juta dengan total PPh keseluruhan 417.800.000. Dan laba setelah pajak kita dapat dari laba dikurangkan dengan PPh. Untuk laba setelah pajak Indonesia senilai 195 juta, untuk transit Singapura senilai 1.112.200.000, dan untuk laba setelah pajak di Myanmar sebesar 375 juta, dan total keseluruhan laba setelah pajak dari ketiga negara tersebut adalah sebesar 1.682.200.000. Selanjutnya, ada metode laba bersih transaksional. Diasumsikan bahwa margin laba yang diinginkan adalah 20% dan total biaya keseluruhan produksi sebesar 5.450 juta dengan harga jual yang diinginkan end buyer sebesar 8.600 juta dan biaya operasi sebesar 400 juta. Untuk mencari harga jual wajar yaitu 5.450 juta dikurangi dengan 20% dikali dengan 5.450 juta yaitu sama dengan 6.490 juta. Metode laba bersih transaksional untuk tarif pajak yang sama di Indonesia
Indonesia dan Myanmar sebesar 25%, transit Singapura sebesar 17%. Penjualan dari Indonesia sebesar 6.490 juta, transit Singapura sebesar 7.700 juta, Myanmar sebesar 8.600 juta. Total dari penjualan sebesar 8.600 juta. HPP dari Indonesia sebesar 5.600 juta, transit Singapura sebesar 6.490 juta, Myanmar sebesar 7.700 juta, dan total dari HPP sebesar 5.600 juta. Untuk menghitung margin operasi, yaitu penjualan dari Indonesia sebesar 6.490 juta dikurangi dengan 5.600 juta sehingga diperoleh margin operasi sebesar 890 juta. Untuk transit Singapura, penjualan sebesar 7.700 juta dikurangi dengan HPP sebesar 6.490 juta sehingga diperoleh margin operasi sebesar 1.210 juta. Selanjutnya Myanmar, penjualan sebesar 8.600 juta dikurangi dengan HPP sebesar 7.700 juta sehingga diperoleh margin operasi sebesar 900 juta. Untuk total dari margin operasi yaitu penjualan 8.600 juta dikurangi dengan HPP sebesar 5.600 juta sehingga diperoleh margin operasi sebesar 3 miliar. Selanjutnya ada biaya operasi dari Indonesia sebesar 300 juta, transit Singapura sebesar 200 juta, Myanmar sebesar 400 juta sehingga diperoleh total dari biaya operasi sebesar 900 juta. Untuk menghitung laba, margin operasi dari Indonesia sebesar 890 juta dikurangi dengan 300 juta sehingga diperoleh laba sebesar 590 juta. Selanjutnya transit Singapura 1.210 juta dikurangi dengan 200 juta sehingga diperoleh laba sebesar 1.010 juta. Dan Myanmar margin operasi sebesar 900 juta dikurangi dengan biaya operasi sebesar 400 juta sehingga diperoleh laba sebesar 500 juta. Lalu kemudian total laba yaitu margin operasi sebesar 3 miliar dikurangi dengan 900 juta sehingga diperoleh laba operasi sebesar 2.100.000.000 juta. Untuk HPP dari Indonesia sebesar 147.500.000, transit Singapura sebesar 171.700.000 dan Myanmar sebesar 125 juta sehingga diperoleh total PPH yaitu 444.200.000. Untuk menghitung laba setelah pajak yaitu laba dari Indonesia sebesar 590 juta dikurangi dengan PPH sebesar 147.500.000 sehingga diperoleh laba setelah pajak yaitu 442.500.000 dan transit Singapura laba sebesar 1.010.000.000 dikurangi dengan PPH sebesar 171.700.000 sehingga diperoleh laba setelah pajak yaitu 838.300.000. Selanjutnya Myanmar laba sebesar 500 juta dikurangi dengan PPH sebesar 175 juta sehingga diperoleh laba setelah pajak yaitu 375 juta. Lalu untuk total laba setelah pajak yaitu laba sebesar 2.100.000.000 juta dikurangi dengan PPH sebesar 444.200.000 sehingga diperoleh laba setelah pajak yaitu 1.655.800.000. Dalam situasi tarif pajak yang sama, setelah kita menggunakan keempat metode di atas, dapat kita simpulkan bahwa jumlah keseluruhan pajak yang terendah dapat kita temui apabila kita menggunakan metode biaya plus, yaitu sebesar Rp417.800.000. Jadi kesimpulan yang dapat kita peroleh adalah yang pertama, ketika tarif pajak lebih tinggi, maka metode laba bersih transaksional yang lebih menguntungkan bagi perusahaan karena menghasilkan laba setelah pajak yang lebih besar. Dan yang kedua, untuk tarif pajak lebih rendah, metode harga penjualan kembali yang lebih menguntungkan karena memberikan laba setelah pajak yang lebih besar pula. Dan yang terakhir, untuk tarif pajak sama, metode biaya plus lah yang paling menguntungkan karena laba setelah pajaknya juga yang terbesar. Nah, dari ketiga kesimpulan yang telah
telah saya sebutkan tadi, perusahaan lebih baik memilih metode biaya plus karena laba setelah pajaknya adalah yang paling besar di antara ketiga metode yang telah saya sebutkan, sehingga merupakan pilihan yang terbaik bagi perusahaan. Namun perlu diingat, untuk pemilihan metode ini hanya untuk kasus yang telah kami buat saja, jadi ada kemungkinan untuk menggunakan metode lainnya tergantung kasus dari sebuah perusahaan tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata. Terima kasih.